Mungkin banyak orang tidak sadar bahwa pembangunan proyek flyover di jalan ini dapat menimbulkan pemanasan global. Salah satunya polusi udara yang ditimbulkan dari kemacetan. Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan penyumbang utama polusi udara. Lalu, apa pendapat mereka sebagai warga di sekitar sini? Dalam proses pembangunannya atau kalau sudah jadi perencanaan dalam prosesnya, ya ini memang banyak menimbulkan dampak. Satu, kemacetan lalu lintas. Yang kedua, polusi debu. Tiga, karena banyaknya lalu lintas dan kurang hati-hatinya sering terjadi kecelakaan juga. Polusi suara, alat-alat proyek, dan polusi debu udara. Nah, sebenarnya untuk pengalihan bisa diatur. Saat ini kan hanya dari batas kota yang dialihkan. Akhirnya jalan-jalan yang sifatnya kecil, kelebihan beban muatan akhirnya pada rusak. Karena over muatan, overload, overtonase. Lalu menurut Bapak, apakah setuju seandainya di jalan ini itu diberi seperti polisi lalu lintas untuk mengatur agar tidak macet? Harapannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Caranya ya kita mentaati peraturan. Apa istilahnya, pengendara itu harus mentaati peraturan. Supporter itu kerjanya ya sukarelawan mengatur lalu lintas. Ya. Mungkin lebih dipercepat, yang lembur terus. Lalu dampak yang sangat terasa dari pembangunan ini ke warung Bapak itu apa kira-kira? Ya lumayan ada peningkatan. Jika seperti ini, bagaimana solusinya? Adanya polisi lalu lintas yang sangat dapat berpengaruh pada kemacetan di jalan ini, dan kami rasa kita membutuhkannya di waktu padat. Tetapi jika memungkinkan, lebih baiknya pagi hingga malam hari. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan narasumber yang kalian wawancarai, bagaimana pendapat kalian tentang kemacetan pada pembangunan flyover Joglo? Pendapat kami tentang pembangunan flyover tersebut adalah semoga pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan agar dampak negatif yang dirasakan oleh warga bisa cepat menjadi dampak positif.
Menurut pendapatmu, apa yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan? Yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan adalah mengarahkan para polisi lalu lintas untuk langsung ke lapangan, menertibkan keadaan jalan yang sangat tidak terkondisikan. Dengan dibangunnya flyover Joglo, apakah dapat mengurangi kemacetan di sekitar wilayah Joglo? Mungkin akan dapat mengurangi kemacetan, karena salah satu permasalahan kemacetan yang terjadi adalah kemacetan di lokasi bertemunya jalan dan jalur rel kereta api. Pergerakan kereta api menuntut penutupan lokasi perlintasan untuk menjaga rel dari kendaraan dan menjamin keamanan kereta api yang melintas. Kemacetan di perlintasan ini semakin memburuk dengan banyaknya antrian kendaraan dan jadwal pergerakan kereta api yang semakin padat. Adakah solusi dari polusi suara yang terjadi pada wilayah Joglo tersebut? Solusi dari polusi suara menurut kami bisa dengan mengontrol penggunaan alat berat yang menimbulkan kebisingan. Bagaimana menurut pendapat kelompok kamu tentang cara pemerintah mengurangi resiko kecelakaan akibat pasir yang terjadi pada pembangunan flyover Joglo? Menurut pendapat kami, cara pemerintah untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat pasir pembangunan flyover adalah menambal aspal yang berlubang dan memberi jalur khusus untuk truk dikarenakan jalan-jalan sulit dilewati dan menjadi rawan kecelakaan dikarenakan truk yang sedang lewat. Nah, selain polusi-polusi di atas, menurutmu apakah masih ada polusi lain yang belum teratasi? Coba sebutkan dan berikan cara menanggulanginya. Yang kami ketahui hanya polusi yang sudah disebutkan di dalam video, seperti polusi udara dan polusi suara. Lalu cara menanggulangi polusi udara yaitu mengurangi kendaraan bermotor. Mungkin dengan cara menutup setengah jalan agar mengurangi pengguna jalan yang melintas. Lalu cara menanggulangi polusi suara yaitu adalah mengurangi kendaraan yang menyebabkan kebisingan. Mengontrol penggunaan alat berat bisa digunakan secara bergantian agar mengurangi kebisingan. Pendapat kami dari jalan-jalan kampung yang tertutup adalah sulitnya kendaraan untuk lewat ke sekolah, dikarenakan jalan yang ditutup dan menambah kemacetan dikarenakan akses jalan yang terbatas. Menurut pendapat saya, sudah banyak sekali yang membahas ataupun bahkan mengalaminya sendiri dampak kemacetan di Joglo. Seharusnya pemerintah bisa segera menindaklanjutinya atau memberikan solusi walaupun bersifat sementara. Yang terpenting, selama pembangunan itu warga tidak merasa resah. Tujuan dibangunnya flyover Joglo adalah untuk mengatasi kemacetan di daerah Simpang Joglo. Dampak dari pembangunan saat ini hanya terjadi sementara, dan dampak sebenarnya akan terasa jika pembangunan telah selesai. Kemacetan dikarenakan volume lalu lintas yang ada telah melebihi kapasitas jalan yang tersedia. Karena bersifat sementara, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi alternatif agar bisa mengurangi kemacetan. Flyover di Joglo dibangun oleh pemerintah karena diharapkan untuk dapat mengatasi kemacetan yang ada di kota Solo ini. Bukannya memberikan solusi, melainkan malah memberikan teka-teki. Proyek ini menyebabkan beberapa ruas jalan Joglo menjadi tertutup dan juga menutup jalur underpass rel Giringan, sehingga dampak awal yang diberikan adalah kemacetan parah dalam jalur lalu lintas dan terhambatnya orang dari daerah luar yang ingin masuk ke Surakarta ataupun sebaliknya. Selain itu, flyover Joglo merupakan akses jalur utama di Surakarta, jalanan yang macet dan lalu lintas padat. Walaupun dengan hal itu, pemerintah masih belum memberikan solusi yang efektif, seperti mengirimkan personel Satlantas untuk mengatur kemacetan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah masalah jalanan, di mana pembangunan Joglo ini menyebabkan alat-alat berat melewati jalan-jalan kampung yang memiliki lebar jalan
yang kecil sehingga jalanan kampung tersebut mengalami rusak berat dan pihak konstruksi hanya bisa memperbaiki jalanan dengan menutup pasir dan batu. Hanya sebatas itu. Tanpa tahu selanjutnya apakah pemerintah akan memperbaikinya atau membiarkan jalanan tersebut tetap rusak parah. Jika pembangunan memberikan efek untung di masa depan tetapi tidak dapat menangani kritis di masa kini, apa gunanya?